Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama kita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang sistem informasi global dan riset pemasaran. Dengan saya di sini ada saya Rizky Anijeria dan ada dua teman saya, ada Muhammad Adi Bayu dan Aziz Ayu Ramania. Yuk kita langsung mulai materinya. Tinjauan sistem informasi pemasaran. Nah, tujuan dari SIM ini sendiri adalah untuk memberi para manajer dan pengambil keputusan lainnya arus informasi yang berkelanjutan mengenai pasar, pelanggan, pesaing, dan operasi perusahaan. Nah, SIM ini sendiri adalah proses pengumpulan analisis, klasifikasi, menyimpan, mendapatkan kembali, dan melaporkan data-data yang relevan mengenai pelanggan, pasar, channel, penjualan, dan pesaing. Nah, SIM ini harus juga mencakup aspek lingkungan eksternal perusahaan. Kenapa? Karena untuk men-screening hasil operasi yang jelek yang sering ditemukan pada data dan informasi yang tidak cukup mengenai kejadian di luar perusahaan. Tinjauan sistem informasi pemasaran. Nah, secara khusus, Departemen Perencanaan Strategis dan Riset Pasar membawahi informasi dari sistem informasi global yang berorientasi pada lingkungan eksternal. Nah, jadi Departemen Perencanaan ini lebih fokus pada lingkungan eksternal, contohnya untuk mengetahui selera pelanggan, atau untuk kepo-kepo kemajuan pesaing, atau untuk riset pasar, dan lain-lain. Nah, sistem informasi global yang berorientasi pada lingkungan eksternal. Jadi, sistem informasi global ini lebih fokus pada lingkungan eksternal. Nah, jadi setelah ini kita akan menjelaskan tentang agenda subjek, mode scanning, dan karakteristik sumber-sumber informasi sistem informasi global. Nah, yang pertama ada agenda subjek informasi. Agenda subjek harus disesuaikan dengan kebutuhan dan sasaran spesifik perusahaan. Nah, agenda subjek ini punya 6 kerangka kerja. Yang pertama ada pasar, yang kedua ada persaingan, yang ketiga ada mata uang asing, yang keempat ada informasi yang memberi petunjuk, yang kelima ada informasi sumber daya, yang keenam ada kondisi umum. Nah, selanjutnya ada mode scanning, pengamatan dan pencarian, surveillance dan research. Nah, jadi secara keseluruhan, organisasi global dihadapkan dengan kebutuhan berikut. Yang pertama, sistem yang efisien dan efektif dapat melapis dan menyaringkan sumber-sumber yang dipublikasikan dan jurnal-jurnal teknis di negara tempat kantor pusat berada, seperti halnya di seluruh negara tempat perusahaan beroperasi atau pelanggan berada. Yang kedua, secara harian melapis, menerjemahkan, menyaringkan, meningkatkan, dan memasukkan informasi secara elektronik ke dalam sistem intelijen pasar. Meskipun kemajuan dalam hal informasi pasar, penerjemahnya dan elektroniknya masih dilakukan secara manual. Hal ini akan berlanjut untuk beberapa tahun mendatang, khususnya di negara-negara berkembang. Yang ketiga, ada perluasan cakupan informasi terhadap wilayah dunia. Kemudian selanjutnya adalah sumber informasi pasar. Yang pertama, manusia sebagai informasi. Dalam kasus-kasus tertentu, cara paling aman untuk menyampaikan informasi adalah dengan bertatapan langsung daripada tertulis. Meskipun scanning merupakan sumber informasi yang vital, riset menunjukkan bahwa eksekutif kantor pusat perusahaan global memperoleh 2/3 informasi yang mereka butuhkan dari sumber perorangan. Sumber informasi eksternal yang paling besar adalah eksekutif perusahaan yang ditempatkan di luar negeri dalam anak perusahaan afiliasi dan cabang. Kemudian yang kedua, persepsi langsung. Persepsi ini melibatkan semua panca indera, itu berarti penglihatan, perasaan, pendengaran, penciuman, atau selera sebagai suatu kesatuan untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di negara tertentu daripada mendapatkan informasi dari tangan kedua dengan mendengar atau membaca isu tertentu. Beberapa informasi dengan mudah tersedia dari sumber-sumber lain, tetapi membutuhkan pengalaman panca indera untuk meresapinya. Nah, perbedaan budaya dan bahasa ini perlu ditangani untuk pasar-pasar yang penting guna memperoleh landasan berpijak. Perjalanan tidak hanya dilihat sebagai alat kontrol manajemen untuk operasi yang sudah
eksis, tapi juga sebagai alat vital dan sangat diperlukan dalam scanning informasi. Riset pemasaran formal. Proses pengumpulan data dan merubahnya ke dalam informasi yang bermanfaat dapat dibagi dalam 5 tahapan. Tapi yang pertama, mengidentifikasi permasalahan riset. Riset sering dilakukan setelah permasalahan atau peluang ada. Perusahaan berharap dapat menentukan apakah negara tertentu atau pasar regional mempunyai pertumbuhan barang yang potensial. Ada 2 pertanyaan yang harus dilontarkan oleh pemasar. Yang pertama, informasi apakah yang benar-benar saya butuhkan? Kemudian yang kedua, mengapa saya membutuhkan informasi ini? Hal ini pada gilirannya akan tergantung pada apakah pasar yang merupakan fokus dari usaha riset itu dapat diklasifikasikan menjadi pasar yang sudah ada atau potensial. Pasar yang sudah ada ini adalah pasar di mana kebutuhan-kebutuhan pelanggannya telah dilayani oleh satu atau lebih perusahaan, sedangkan pasar potensial lebih jauh dapat dibagi-bagi ke dalam pasar tersembunyi dan pasar yang baru mulai. Kemudian tahap kedua, mengembangkan rencana riset. Setelah mendefinisikan masalah yang akan dipelajari atau pertanyaan yang harus dijawab, pemasar harus membuat serangkaian pertanyaan baru. Yang pertama, apakah informasi ini bagi saya bernilai yang berarti dalam bentuk uang? Apa yang akan kita dapatkan dengan mengumpulkan data tersebut? Apakah biaya dari data yang tidak diperoleh itu dapat diubah menjadi informasi yang bermanfaat? Nah, riset ini membutuhkan investasi baik dari segi uang maupun waktu manajerial, karena perlu dianalisis biaya keuntungan sebelum diproses lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan data. Ini ada 3 cara. Yang pertama, melalui data sekunder. Nah, data ini merupakan struktur data historis mengenai variabel-variabel yang telah dikumpulkan dan dihimpun sebelumnya oleh pihak lain. Sumber ini biasanya diperoleh dari perusahaan atau melalui sumber internal, berbagai internet website, perpustakaan umum maupun lembaga pendidikan, dari perusahaan-perusahaan yang memang mengkhususkan diri untuk menyajikan data sekunder. Kemudian jenis data sekunder ini ada sekunder internal dan sekunder eksternal. Terus yang kedua ada data primer. Data ini merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan penelitian eksploratif, deskriptif maupun kausal dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survei maupun observasi. Kemudian selanjutnya pengambilan sampel. Ini suatu proses pemilihan sejumlah elemen dari populasi hingga dengan mempelajari sampel, suatu pemaham karakteristik subjek sampel akan memungkinkan untuk menggeneralisasi elemen populasi. Selanjutnya yaitu mengumpulkan data riset. Yang pertama, analisis pola permintaan. Pola pertumbuhan industri dapat membantu pemahaman mengenai permintaan pasar. Pola produksi biasanya mengungkapkan pola konsumsi amat membantu dalam menilai peluang pasar. Sebagai tambahannya, kecenderungan dalam produksi manufaktur menunjukkan pasar potensial bagi perusahaan untuk pasokan input ke proses manufaktur. Pada tahap awal dari pertumbuhan dalam sebuah negara, ketika pendapatan per kapita rendah, manufaktur memusatkan pada manufaktur makanan, minuman, tekstil, dan listrik. Dengan meningkatkan pendapatan, semua industri ini relatif menurun dan kepentingannya diganti oleh industri berat. Karena pendapatan terus naik, industri jasa menyusul manufaktur tadi. Kemudian, pengukuran elastisitas pendapatan. Ini menguraikan hubungan antara permintaan akan suatu barang dan perubahan dalam pendapatan. Hal ini memperkuat hukum Engel yang menunjukkan bahwa dengan peningkatan pendapatan lebih sedikit bagian dari pendapatan total yang dibelanjakan untuk makanan, permintaan akan barang-barang yang tahan lama seperti mebel dan alat-alat rumah tangga cenderung menjadi elastis pendapatan, artinya lebih cepat meningkat dibandingkan peningkatan dalam pendapatan.
Kemudian perkiraan dengan analogi. Salah satu teknik yang menggunakan akal panjang adalah perkiraan dengan analogi. Ini terdapat dua cara untuk menggunakan teknik ini. Salah satu cara adalah membuat perbandingan lintas bagian, dan yang lain adalah menggeser urutan waktu kejadian. Metode pertama, perbandingan lintas bagian, dilakukan dengan mengasumsikan bahwa terdapat analogi antara hubungan suatu faktor dengan permintaan untuk produk atau komoditi tertentu dalam dua negara. Penggunaan metode menggeser waktu mengharuskan orang membuat perkiraan mengenai kapan dua pasar berada pada tingkat perkembangan yang serupa. Selanjutnya, analisis perbandingan. Ini terdapat tiga kategori dasar yang dapat dibuat dalam pemasaran internasional. Bentuk analisis perbandingan pertama adalah perbandingan lintas perusahaan lintas nasional. Kemudian yang kedua, analisis perbandingan didasarkan pada nasional subnasional. Analisis kelompok ini menyajikan hasil penemuan. Laporan yang didasarkan pada riset pemasaran harus bermanfaat bagi para manajer sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan. Apakah laporan itu disajikan dalam bentuk tulisan, atau secara elektronik seperti melalui video tape? Nah, laporan tersebut jelas harus berkaitan dengan permasalahan ataupun peluang yang telah diidentifikasi dalam tahap pertama. Banyak manajer merasa tidak nyaman dengan jargon riset dan analisis kuantitatif yang kompleks. Hal riset tersebut harus secara jelas dapat merumuskan dan menyediakan dasar bagi tindakan yang akan diambil oleh pihak manajer itu. Tahap kelima, menyajikan hasil penemuan. Hasil riset tersebut harus secara jelas dapat merumuskan dan menyediakan dasar bagi tindakan yang akan diambil pihak manajerial. Nah, berikutnya isu-isu terkini dalam penelitian pemasaran global. Yang pertama, peneliti pasar global harus menganalisis banyak pasar nasional daripada menganalisis pasar nasional tunggal, di mana setiap pasar mempunyai karakteristik yang unik yang tentunya harus dikenali dalam melakukan analisis. Seperti hal yang terlihat sebelumnya, bahwa ketersediaan data di banyak negara sangatlah terbatas. Yang kedua, pasar yang kecil di seluruh dunia mempunyai permasalahan khusus bagi peneliti. Potensi keuntungan yang relatif rendah di pasar yang lebih hanya memungkinkan pengeluaran riset pemasaran yang sederhana. Karena itu, peneliti global harus memikirkan teknik dan metode yang tetap mempertahankan pengeluaran itu sejalan dengan potensi keuntungan pasar. Berikutnya, pendekatan terpadu untuk pengumpulan sebuah informasi. Nah, tujuan kegiatan ini yang dikenal dengan istilah intelijen berorganisasi atau organized intelligence adalah untuk mensistemasi pengumpulan dan penanalisasian intelijen kompetitif intelligence agar dapat memenuhi kebutuhan organisasi secara keseluruhan. Nah, peranan intelijen yang kompetitif yang diorganisasikan dalam membentuk strategi akan tergantung pada kemampuannya untuk memperkaya, bukan menggantikan kegiatan informal karyawan, terutama manajemen puncak. Lalu, penekanan pengamatan beralih menjadi intelijen persaingan, bukan lagi pada mengamati lingkungan yang lebih luas, dalam memikirkan kemungkinan mendirikan sistem intelijen yang terorganisasi. Ya, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.